jadikan dia yang utama teman-teman daripada hal-hal di dunia ini. Sebab dia adalah keselamatan kita. Mari sembah dia. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya di dalam hidupku. Kau yang esa, hanya Engkau Tuhan. Kau keselamatanku, Kau pengharapanku, hanya Engkau. Terima kasih. Aku bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Terima kasih. Kau tak dapat digantikan dengan apapun. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan setiap kami Bapa. Dan kami juga Tuhan mau membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan penyembahan kami pada sore hari ini Bapa. Kami mau sungguh-sungguh memberikan hati dan jiwa kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau tidak bisa digantikan dengan apapun Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa pada sore hari ini. Biarlah hadirat-Mu juga hadir di ibadah hari ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, yuk teman-teman, kita mau sama-sama nyembah Tuhan ya. Bisa senggol kanan kirinya, semangat yuk. Jangan ngantuk gitu ya, disenggol kanan kirinya. Oke, semuanya percaya bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup kita, amin. Gak ada yang bisa menggantikan Tuhan, sebab Tuhan itu segalanya Tuhan bagi hidup kita, amin. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari nyanyikan dari awal yuk. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu
dan kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan sama-sama, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Oke, teman-teman, kita mau kembali lagi menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kalau kita hidup ini, hidup kita hanya untuk Tuhan aja ya teman-teman. Jadi kita mau menyingkirkan sejenak kehidupan duniawi kita, kehidupan kedagingan kita gitu ya. Mungkin teman-teman yang hari-hari mikirinnya itu tugas, ulangan, terus mungkin ini apa meetingnya, rapat ini, apa-apa ini, sampai lupa waktu sama Tuhan gitu ya. Tapi aku mau ingetin kembali kalau kita itu hidup untuk Tuhan. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan teman-teman. Kita mau kembali lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari teman-teman kita katakan bersama-sama bahwa Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
dapat kuandalkan. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Mari kita renungkan, mungkin hari ini kalian itu melupakan Tuhan. Kalian mungkin lebih mengutamakan kesibukan-kesibukan kalian, mengutamakan perasaan kalian sendiri. Kalian jadi egois sama Tuhan. Tapi kita mau kembali lagi. Kita mau katakan kalau kita mau hidup bagi Tuhan. Tuhan membuka tangannya dengan lebar, menerima setiap kita yang mungkin selama ini jadi lupa sama Tuhan. Tuhan mau katakan, ayo sini kembali lagi sama aku. Tuhan gak pengen kalian meninggalkannya karena kesenangan sementara di dunia ini. Mari kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyembahan hari ini. Biarlah penyembahan kami bisa Engkau terima ya Bapa. Sebab itu yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau Bapa. Dan maafkan kami Bapa kalau kami mungkin sering lupa memberikan waktu untuk Engkau Bapa. Tapi kami mau kembali lagi Bapa, datang kepada Engkau. Kami mau menjadikan Engkau Bapa bukan satu-satunya, tapi bukan pertama, tapi Engkau adalah satu-satunya Bapa, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Kami menyerahkan Bapa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami enggak mau egois dengan perasaan kami sendiri, dengan pemikiran kami sendiri, tapi kami mau menyerahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu di ibadah kali ini dengan sukacita Bapa, dengan hati yang lemah lembut untuk diubah lebih baik lagi. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Biarlah apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Oke, tes. Oke, shalom semuanya. Tes. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke bulan apa ini? Ya, bulan yang dinanti-nantikan ya. Siapa merindukan Natal? Iya, oke ya. Bulan yang penuh anugerah ya. Enggak sih, setiap bulan penuh anugerah ya. Cuman memang vibes-nya Natal, vibe-nya Christmas sangat kerasa banget ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau baca di satu ayat dulu ya. Kita mau buka di
Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Oke, Kak Hendro minta tolong Rio dong. Rio baca yang keras. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Ya, oh bukan. Sebab seorang anak. Oh, ayat 6 ya itu ya, di situ ya. Oke. Yes. Amin teman-teman. Nah, di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa itu? Yesus, ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa putra itu? Yesus juga, ya. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan apa teman-teman? Namanya disebutkan orang. Berarti orang sudah mengenal dia sebagai apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, nah hari ini Kak Hendro mau bahas sedikit aja tentang kenapa kok lambang pemerintahan itu ada di bahu. Kenapa lambang pemerintah itu nggak ada di dada, nggak ada di punggung misalnya? Kenapa di bahu teman-teman? Pemerintahan di sini ngomong tentang pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Setuju ya? Kita sudah nggak Kak Hendro aja ya, tapi Kak Hendro, Kak Dendi, kakak-kakak semuanya di sini 1 tahun ini kita sudah belajar tentang kerajaan Allah, tentang pemerintahan Allah di dalam hidup kita secara terus-menerus. Ya, kita nggak tahu feedbacknya ke kalian gimana, sudah nyampe nggak message ini selama 1 tahun ya di dalam hati kalian? Udah nggak sih setiap kita masing-masing ini sudah diperintah oleh Yesus secara terus-menerus? Coba dikoreksi ya, karena ini sudah bulan yang terakhir ya di dalam tahun ini. Teman-teman ayo koreksi, ayo refleksikan diri, renungkan. Apakah benar-benar fokus tahunan kita sudah nyampe di dalam hati? Oke, yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa dengar firman-Mu, kalau kami bisa dengan enak, dengan tenang Tuhan, kami bisa menikmati, bisa menyembah Engkau, bisa menikmati hadirat-Mu, bisa membaca firman dengan tidak sembunyi-sembunyi. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala hal di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, kami nggak mau sia-siakan. Karena kami tahu bahwa firman itu akan mengubah hidup kami. Firman itu Tuhan akan mentransformasi hidup kami. Hati kami tidak akan lagi sama. Waktu kami datang, kami tidak akan lagi sama Tuhan. Pada kami akan keluar Tuhan dari tempat ini. Tidak akan sama lagi Tuhan. Tapi kami semuanya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini mengubahkan hati kami, mencerahkan hati kami, membuka pikiran kami, merobohkan setiap benteng yang ada di dalam pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini kita masuk di dalam bulan Desember yaitu bulan anugerah ya. Makanya judulnya adalah Grace gitu ya. Grace Series ya. Nah, hari ini kakak mau berbicara tentang suatu yang sudah common ya, sudah common. Maksudnya common itu sudah biasa, kulino didengar. Yaitu tentang anugerah. Tapi hari ini, dengerin baik-baik. Hari ini kita akan belajar untuk mendefinisikan ulang apa arti anugerah yang sebenarnya. Teman-teman, anugerah itu bukan semata-mata ngomong berkat jasmani. Ya, kalau kita menganggap biasanya ya, kalau kita menganggap anugerah, oh aku dapat anugerah, dapat kasih karunia, dapat berkat dari Tuhan.
Berupa apa? Materi. Berupa apa? Kesehatan. Berupa apa lagi? Kepandaian. Berupa apa lagi? Skill. Enggak ada yang salah teman-teman. Tapi enggak lengkap. Ya. Tapi bukan hanya itu aja. Ya. Kita sama-sama mau belajar hari ini. Ya. Oke. Kakak lihat dulu dari message-nya Kak Elita. Kak Elita? Bentar, Kak Hendro tunggu message-nya dari Kak Elita ya, karena kakak akan ngasih something gitu ya. Oke, kalau keluarin dompet, tahu dong mau kasih apa? Masih mau kasih duit. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau duit? Gak ada yang mau? Yang mau angkat tangan coba. Beneran mau ini? Oke. Ini uang pecahan terbesar atau terkecil di Indonesia? Terbesar ya, kakak akan mau kasih ke seseorang ya. Ya, kasih ke siapa ya anaknya ya? Loh, angkat tangannya sudah berhenti. Ya, mana kak? Oh iya, ini Kak Endo mau kasih ke sini nih. Tada! Ya, ke siapa? Calvin, oke. Nanti enggak dikembalikan kok ya. Ya, disimpan baik-baik. Kalau kamu masih bingung ya, kenapa kok aku yang dikasih? Disimpan dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita mau belajar tentang yang namanya anugerah. Apa anugerah itu? Sebentar, ini belum dinyalain ya. Oke, anugerah. Anugerah itu grace. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Apa artinya? Kalau di dalam bahasa Inggris itu God's unmerited favor for sinners. Ya, artinya kalau di dalam bahasa Indonesia pemberian dari Tuhan yang tidak selayaknya diterima oleh orang berdosa. Kakak ulang ya, pengertian dari grace atau anugerah itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan pemberian dari Kak Hendro, bukan pemberian dari manusia, ya, pemberian dari siapa? Tuhan. Yang tidak selayaknya diterima oleh orang berdosa. Nah, sekarang kakak tanya, di antara kita di tempat ini, ada yang bilang, Kak, saya bukan orang berdosa, Kak. Ada yang bilang gitu, berani berkata seperti itu, tak tambahin kalau gitu. Kalau tadi 100.000, 500.000 ini. Ada yang berani bilang, Kak, aku orang nggak berdosa, Kak. Tidak ada. Oh ya, puji Tuhan ya. Kalau sampai ada itu berarti ya nanti Kak Dendi yang kasih kuliah gitu ya. Oke, nah, oke teman-teman, kita masuk ya ke slide yang berikutnya. Kita mau baca sama-sama dari Roma 5 ayat 5 sampai 8 ya. Kakak akan bacain yang ganjil ya, dan kalian akan bantu kakak untuk baca yang genap ya. Jadi yang 5 ayat 5 itu Kak Hendro, yang 5 ayat 6 kalian ya. Dan seterusnya sampai ayat 8. Oke? Roma 5 ayat 5 sampai 8. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ketika kita masih berdosa. Teman-teman, inilah kasih karunia itu, teman-teman. Dia memberikan yang terbaik pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita rajin saat teduh, gitu. Pada waktu kita menuruti 10 perintah Allah, begitu? Tidak, teman-teman. Tapi Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita pada waktu kita masih
berdosa. Oke, sekarang cepat Vin, kamu kesini Vin. Vin, cepat Vin. Enggak, tak minta lagi ya uangnya ya. Vin, cepat Vin, durasi. Oke, Vin, di sini Vin. Vin, kira-kira kamu tahu enggak Vin? Kenapa kok kamu dapat uang itu Vin? Enggak tahu. Rajin saat teduh enggak? Enggak ya, dia ngomong enggak. Pernah nyuci bajunya Kak Hendro enggak? Enggak ya, enggak, cuman Kak Lisa doang ya yang begitu mengasihi saya. Iya ya. Oke, terus pernah berbuat baik apa Vin kamu sama Kak Hendro kok sampai Kak Hendro kasih uang kamu pecahan terbesar lagi Vin? Enggak ada. Hari ini datang jam berapa Vin? Pertanyaannya Kak Hendro, hari ini kamu datang jam berapa? Jam 4 lebih. Oke. Iya. Tetapi Vin, itu terima kasih ya Vin ya. Tadi berarti gak saat teduh ya, gak ada alasan ya. Gak ada alasan untuk kamu terima kebaikan, betul ya? Ya silakan Vin. Oke. Nah kasih tepuk tangan toh buat Calvin ya. Bukan untuk mempermalukan Calvin, enggak. Andrew mau kasih analogi sesuatu hal yang nggak bisa mungkin disamakan dengan kasihnya Tuhan kepada kita teman-teman. Ya, analoginya kakak mungkin nggak sampai sekuku hitam antara yang benar-benar Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Teman-teman mungkin teman-teman berpikir di tempat ini bahwa, loh kak, aku dari tadi itu latihan di sini kak. Edward misalnya, bisa nggak berpikir seperti itu? Sebelum Kak Hendro datang jam 3, aku sudah latihan di sini jam 2. Mungkin Albert bilang, gak bisa Word, aku datang setengah 2 Word. Gitu ya. Ada lagi yang datang lebih pagi jam 1. Kak Indra mungkin ya. Iya, teman-teman. Kalau pemberian manusia aja ya, itu cuman remeh gitu ya. Kalau ada berlian, Vin, tak kasih berlian, Vin. Cuman Kak Hendro nggak punya, Vin, ya. Jadi cuman punyanya itu. Nah, teman-teman lihat nggak? Hati kita ini kadang-kadang membandingkan dengan kenapa orang itu kok dapat? Aku yang berbuat baik kok nggak dapat? Pernah merasa seperti itu? Pernah ngalami kayak gitu? Sering, ya. Kalau Kak Hendro, sering banget, ya, sering banget. Iri dengan orang lain yang dapat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Padahal dia nggak ngelakuin apa-apa. Kak aku sudah pelayanan, kak aku sudah begini begitu. Enggak teman-teman, hari ini kita mau belajar sesuatu. Bahwa yang namanya anugerah itu dapatnya apa? Cuma gratisan. Calvin nggak lakuin apa-apa buat kakak. Bahkan Kak Hendro nggak benar-benar kenal personal dengan Calvin. Tapi Kak Hendro percaya, mulai dari hari ini, Calvin nggak akan telat lagi. Betul nggak, Vin? Kita aminin ya, Calvin nggak akan telat lagi. Nah, yuk kita lihat nih ya, apa hubungannya dengan ini, dengan firman ini. Nah, teman-teman di Roma 6 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dengan jelas Rasul Paulus waktu itu benar-benar bertanya dan dia mengantisipasi jawaban ini, ya, dengan jawaban yang seperti ini. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita? Bagaimana kita bersikap terhadap anugerah yang sudah pernah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus? Oh kak, kan kalau Kak Hendro kan pernah bilang juga kak, kalau kita berdosa ya minta ampun lagi.
Ya, betul. Tetapi pertanyaannya, apakah bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Teman-teman coba jawab di dalam hatimu masing-masing. Ya, kalau selama ini mungkin kalian berpikir bahwa ya nggak apa-apa lah dosa, toh nanti minta ampun juga Tuhan ampuni. Oh betul, Tuhan ampuni. Pengampunan Tuhan tidak terbatas teman-teman, nggak ada batasnya. Pengampunan manusia bisa terbatas ya. Seringkali kalau eh, misalnya kalau Kak Lisa melakukan kesalahan gitu ya masih bisa ya. Maksudnya sekali, 2 kali, Hendro masih bisa sabar gitu ya. Begitu 3 kali, 4 kali, mulai wajahnya sudah mulai berubah gitu ya. 5 kali, 6 kali, aduh enggak tahu deh. Pernah buat Kak Lisa nangis juga ya. Bahkan enggak hanya Kak Lisa ya, kakak partner temennya Kak Hendro yang separtner dalam pelayanan juga pernah kakak buat nangis gitu ya. Aduh, jahat sekali itu ya. Nah, teman-teman, dari sini kita lihat bahwa ini loh kesabaran manusia itu, gitu ya. Kesabaran manusia itu dan pengampunan manusia itu cuman segitu. Tapi pengampunan Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Tetapi bukan berarti kita boleh bertekun di dalam dosa, teman-teman. Ya. Jadi anugerah Allah tidak didesain untuk menjadikan kita itu kebal dosa. Kakak ulang, anugerah Allah tidak didesain untuk menjadikan kita kebal dosa. Jadi sudah mulai ngerti ya teman-teman ya, bahwa kasih karunia atau anugerah itu enggak sembarangan dipakai untuk berbuat dosa. Bisa jatuh di dalam dosa, bisa, tapi tidak bertekun di dalam dosa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Hari ini kakak akan membandingkan ada 2 orang gitu ya. 2 orang dalam kisah di Lukas. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Seperti biasa kita akan membacanya bergantian, mulai dari kakak terlebih dahulu, kemudian kalian ya, yang kuning-kuning itu kalian yang baca. Oke? Lukas 18 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal 1 hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, berhenti sampai sini dulu. Teman-teman, ini orang yang pertama. Ya, diperhatikan baik-baik. Orang yang pertama ini orangnya baik enggak? Apa ciri-cirinya dia? Cowok yang pasti ya. Nah, di sini enggak disebutkan gender ya, tetapi di Injil yang lain disebutkan bahwa dia itu adalah seorang pemuda yang kaya raya. Berarti cowok. Ya, cowok, masih muda, kaya raya, saleh enggak hidupnya? Saleh. Sangat saleh sekali. Ya. Bahkan kalau kalian baca ulang gitu ya. Ada yang janggal di sini ya. Dia ini di ayat 20. Kan Yesus nih lagi memaparkan ini. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Perintah Allah ada berapa?
10. Tetapi Yesus baru menyebutkan berapa? Baru sebutin cuman beberapa aja. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi masih kurang 5 Tuhan Yesus nyebutin, tapi sudah dipotong sama dia. Ya, Tuhan, sudah. Aku sudah melakukan semuanya sejak masa mudaku dulu. Jadi sejak masa mudaku berarti sejak dulu aku di DLC, sejak dulu aku di GCC, mungkin ya seperti itu. Jadi relate enggak dengan kalian? Ya kurang lebih relate lah ya. Aku tuh sudah melakukan Tuhan. Aku sudah lakukan Kak itu semua dari dulu. Ya, di dalam hatinya dia itu orang yang sombong. Nah, bukan hanya itu teman-teman ya. Tetapi ada satu hal lagi. Ternyata yang katanya dia awalnya mau apa sih? Dia awalnya mau ngomong apa sih sama Yesus? Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jadi dia itu pengen dapat apa sih? Hidup yang kekal, ya. Kita ngerti definisi hidup yang kekal apa, teman-teman? Apa tentang sorga saja hidup yang kekal? Enggak. Ya. Ingat 2 tahun lalu ini pernah jadi fokus kita, hidup yang kekal adalah mengenal Bapa. Ya. Dia itu lagi ngomong sama si guru yang dia nggak tahu kalau itu Yesus ya. Dan nggak tahu kalau itu Tuhan. Kenapa gitu? Ya karena dia manggilnya guru, bukan Tuhan gitu, bukan. Tapi guru. Karena pada waktu itu Yesus itu guru yang rabi yang sangat populer pada waktu itu ya. Jadi yang menyembuhkan orang sakit begini begitu. Dan orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti dia. Nah makanya si orang ini, anak muda ini pengen dapat hidup yang kekal. Pengen kenal Tuhan, ya apa caranya pengen kenal Tuhan lebih lagi? Termasuk dia pengen sorganya, ya. Termasuk dia pengen sorganya, mungkin ya. Dan dia berpikir bahwa dengerin baik-baik. Dia berpikir bahwa dengan berbuat baik, dia bisa mendapatkan hidup yang kekal itu. Kakak ulang, dia berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat dari perintah yang pertama sampai perintah yang ke-10. Dan sudah lama dilakukan dia sejak masa mudanya. Dia pikir dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ternyata apa yang dia dapat? Bisa? Enggak. Ya. Enggak, lanjut. Oke. Nah, teman-teman, ada ayat di Roma 3 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Teman-teman, kalau teman-teman tak tanya secara jujur, ya. Kalau misalnya kalian punya benar-benar apa ya? Ditanya gitu ya. Milih Tuhan atau milih dunia sih? Milih apa teman-teman? Halo, kenapa kok? Jangan tegang-tegang gitu dong. Ya, Kando yang lihat dari atas ini juga jadi takut gitu ya, wajahnya kalian serem-serem gitu ya. Nah, teman-teman, kalau Kando tanya nih, kalian mau pilih dunia atau mau pilih Tuhan sih? Woi, pilih Tuhan? Iya, siapa tuh tadi? Brian tah? Hah? Oh, bukan kamu. Oh, kalau kamu pilih apa? Hah? Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah, betul ya. Kan itu nggak salah dengar loh ya, tengah-tengah. Oke. Satu cewek deh, satu cewek. Siapa yang mewakili cewek? Hah? Beatrice deh, Beatrice. Beatrice ya? Beatrice, kalau kamu tak tanya, kamu milih dunia atau milih Tuhan sih? Milih Tuhan. Wow, luar biasa loh. Kasih tepuk tangan dong ya. Oke. Nah, teman-teman,
sejujurnya, ya, nggak ada seorang pun yang menginginkan Tuhan, termasuk kakak sendiri, termasuk Kak Dendi, termasuk Kak Hana sekalipun. Kakak rasa tidak menginginkan Tuhan lebih daripada dunia ini. Kalau kita ada di tempat ini, itu semata-mata karena Tuhan yang pernah hampiri kita terlebih dahulu. Tuhan yang pernah sentuh hatinya kakak terlebih dulu. Makanya kakak mau ada di tempat ini. Karena apa? Dikatakan di tempat di Roma ini dikatakan nggak ada satupun manusia yang benar-benar mau cari Tuhan. Nggak ada satupun manusia yang benar. Dan di Roma 3 ayat 23, nggak usah dibuka, tapi percaya saja ya. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada terkecuali satupun. Semua orang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua perbuatan baik yang tadi dilakukan oleh orang yang anak muda yang kaya raya ini, semuanya itu kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena naturnya dosa kok. Pasti melakukan hal baik itu karena ya ada motivasi-motivasi tertentu. Dan terbukti di sini motivasinya apa? Dia cuma pengen nyombong sama seorang rabi itu. Ini loh aku. Ganteng, muda, kaya raya. Pasti banyak yang suka enggak nih? Kriteria mama-mama enggak ini? Iya ya, untuk jadiin mantu ya. Siapa yang enggak mau dapat mantu yang seperti ini? Ya betul ya? Atau calon suami, ya pasti mau lah. Saleh ya, bayangin deh yang cewek-cewek. Dia enggak pernah berjudi ya toh. Hormat sama orang tuanya. Wih, luar biasa sih. Saleh sih. Angkat topi sih gitu ya. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya, teman-teman. Kita bandingkan dengan orang yang kedua. Masih di Lukas masih di kitab Lukas yang sama gitu ya. Di pasal yang berbeda, selisih satu pasal. Ya. Kita ke Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ya. Seperti biasa, kakak akan baca terlebih dahulu, kalian akan bantu kakak baca yang kuning-kuning ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oke, kakak akan balik ke sini. Ini kisah orang yang kedua, yaitu yang namanya Sakeus. Sakeus, kalau kalian sepintas membaca ini, Sakeus orangnya gimana nih? Beda enggak dengan orang yang pertama tadi? Beda, ya. Bedanya apa? Sakeus kenapa emang? Hah?
Pendek. Oh ya pendek gitu ya. Kalau orang kaya tadi mungkin agak tinggi gitu ya. Oke, luar biasa imajinasinya ya Brian ya. Oke sip. Terus, apalagi selain itu? Hah? Pemungut cukai artinya apa? Iya, penagih pajak. Artinya apa? Dibenci atau disayang orang nih? Benci lah ya. Jahat enggak perbuatannya? Salah enggak atau tidak perbuatannya? Enggak, ya. Nah, jadi ini adalah gambaran orang yang kedua. Dia bukan hanya pemungut cukai, teman-teman, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Berarti kalau kalau misalnya yang bayar pajak gitu ya, dia itu dirjennya, direktur jenderalnya, ya. Jadi FYI gitu ya, Israel pada waktu itu lagi dijajah oleh bangsa Romawi, ya, dan mereka harus store pajak. Nah, store pajak ini lewat orang-orang ini. Nah, si Sakeus nih, si orang pendek itu, ya, dia dipercaya sebagai ketua pemungut cukai. Berarti dia kalau orang yang paling kejam, ya ini nih orangnya nih, ya, karena dia yang akan suruh bawahan-bawahan itu untuk memeras rakyat di tempat itu. Dan otaknya siapa? Otaknya si Sakeus ini. Orangnya jahat, jahat sekali. Tapi dengerin teman-teman, yang namanya anugerah itu bisa hampiri siapapun. Bisa nyampe dimanapun. Ya, sampai apa? Sampai suatu ketika Sakeus itu pengen tahu gitu loh ya, pengen tahu saingannya gitu ya. Pasti kalau kalau Sakeus kira-kira kalau orang kaya raya gini terkenal nggak dia? Di kota itu, di kota Yeriko. Pasti terkenal. Nggak hanya di Yeriko, Kak Edro rasa, tapi di seluruh Israel pasti tahu, oh itu pemungut cukai itu, ketuanya itu gitu ya. Terkenal banget, orangnya kaya raya banget. Punya banyak pengikut, iya, pengikutnya banyak, ajudannya maksudnya, tapi temennya nggak yakin Kak Endro punya temen gitu ya, orang kayak gini ya. Nah, teman-teman, dia mau lihat kayak apa sih Yesus itu kayak apa sih? Sainganku kayak apa sih? Kok aku rasanya kalah populer gitu ya. Jadi pada waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, orang-orang kan pasti berbondong-bondong loh ikutin dia. Nah, tetapi si Sakeus ini pengen tahu siapa Yesus itu, gitu ya. Dan dia pasti sudah dapat info bahwa Yesus itu orang yang bisa menyembuhkan, nabi yang begini, nabi yang begitu. Ya, ada satu ruang kosong di dalam hidupnya Sakeus yang nggak bisa diisi dengan hartanya, teman-teman. Dan setiap kita di tempat ini, termasuk Kak Hendro, ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan kasih dan anugerahnya Tuhan. Kalau kalian merasa bahwa, Kak aku nggak ngerasa kosong tuh, aku hidupnya baik-baik aja walaupun aku berbuat dosa. Belum. Sampai suatu titik, kalian akan ngerasa, kalau kalian hidupnya nggak benar, ada suatu ruang yang kosong di dalam hidup. Sehingga kamu masih pingin cari kepuasan, masih nggak puas, nggak utuh di dalam hidupnya. Gelisah, resah gitu ya. Maka larinya kemana sih? Biasanya rokok, ya. Terus kemana lagi? Drugs. Kak aku enggak gitu. Seks, pornografi, onani, masturbasi, dan lain segala macamnya. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan yang terdalam di dalam hidupmu? Di dalam hatimu? Bisa, tapi sesaat. Sesaat teman-teman. Bahkan Raja Salomo yang punya semuanya. Apa yang enggak Raja Salomo punya? Istri banyak, ya. Mau berapa? Ribuan istrinya. Ya. Tiap hari digilir satu-satu aja enggak masih lebih gitu ya. Terus uang banyak, semua kedudukan. Tetapi ada yang kosong di dalam hidupnya. Kak itu kan Raja Salomo Kak, udahlah ya nggak usah ngomong itu.
Barusan teman-teman ada berita, tahu berita yang lagi trending beberapa 1 minggu yang lalu mungkin ya. Ada jagoannya Kak Endro yang meninggal gitu ya. Tahu? Tahu nggak? Oh nggak tahu ya, bukan eranya kalian ya. Jadi dia itu adalah pemain Power Rangers teman-teman. Ya, tahu film Power Rangers? Nah salah satunya adalah dia. Orang ini kurang apa teman-teman? Filmnya masih laris gitu ya. Tetapi dia memilih untuk bunuh diri teman-teman. Cerita yang lain lagi banyak sekali ya, banyak sekali. Ada Michael Jackson, ada Maradona, semuanya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena ada ruang kosong di dalam hidupnya yang tidak terisi oleh siapapun. Yang tidak bisa diisi dengan harta, tidak bisa diisi dengan kekayaan, dengan seks, dengan apapun yang dunia ini tawarkan. Nah, termasuk kita kembali lagi ke si Sakeus ini, ya. Si Sakeus ini punya semuanya, tapi dia pingin ketemu Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Gitu ya. Nah, singkat cerita, kakak langsung ke ayat 5 ya. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Ini luar biasanya Tuhan loh. Teman-teman, kira-kira Tuhan pernah ketemu enggak dengan Sakeus? Enggak. Tapi Tuhan bisa sebut namanya. Sakeus. Enggak salah. Ya kalau Kando masih salah-salah spell mungkin ya. Tapi Tuhan jangan jelas ngomong, "Hai Sakeus, segera turun, aku akan nginap di rumahmu." Kurang lebih kayak gitu, ya. Nah, teman-teman, kalau Tuhan kenal Sakeus, kira-kira kenal Gerlo enggak? Kenal Christmas enggak? Kenal siapa itu namanya? Joviko enggak? Kenal. Kenal Susi enggak? Kenal Poppy enggak? Kenal Ulan enggak? Kenal si kecil Laberina enggak? Kenal. Walaupun kalian kecil ya, Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal satu persatu di tempat ini, Tuhan kenal. Ngerti banget siapa kamu. Ya. Ini luar biasanya Tuhan. Dia kenal pribadi lepas pribadi. Terus, lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan dengan sukacita. Singkat cerita, Sakeus ambil satu keputusan yang penting di dalam hidupnya. Dia terima anugerah itu. Ya, dia nggak seperti yang pemuda yang satunya tadi. Kalau pemuda yang satunya kaya raya itu sedih karena disuruh tinggalin hartanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia berkata bahwa, ini ya. Tetapi Sakeus dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperus dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira setengah itu banyak enggak sih? Banyak teman-teman ya. Banyak apalagi kalau dia orang kaya. Setengah yang dia punya itu pasti banyak gitu ya. Kak Endro aja yang pedagang aja langsung ngitung ya. Wih banyak ini duitnya ya. Setengah dia kasih gitu ya. Terus kemudian belum berhenti di setengah itu, tapi dari setengah yang dia punya, dia masih mau balikin 4 kali lipatnya. Wow. Teman-teman kira-kira kalau orang nggak respon dengan anugerah Tuhan, bisa lakukan itu? Tuhan itu berurusan dengan hati manusia. Jadi singkat cerita, kalau Kainro buat versusnya, ya, kira-kira persamaannya apa anak yang kaya raya dengan si Sakeus ini? Sama-sama suka duit, ya, termasuk kamu di tempat ini. Kalau kamu mungkin ngomong, Kak aku nggak suka duit, iya belum, masih belum kerja. Tapi kalau kamu sudah mulai bekerja kayak Yayan, suka duit Kak Yayan? Oh suka ya, iya suka ya. Si Calvin aja suka juga ya, itu bisa dibuat macam-macam ya. Nah teman-teman, sama-sama suka duit, ya. Tetapi bedanya apa teman-teman? Yang satu nggak menghargai anugerah Tuhan, menolak anugerah Tuhan, dan merasa bahwa anugerah Tuhan itu
transaksional, bisa dibeli dengan perbuatan baiknya. Sedangkan si Sakeus, dia menyadari bahwa uangnya gak bisa beli kebahagiaan di dalam hidupnya. Uangnya gak bisa memenuhi ruang kosong di dalam hatinya. Kesepian pasti nih orang yang namanya Sakeus ini. Dia tahu itu, dan itu gak bisa didapatkan di lain-lain tempat kecuali di dalam Tuhan. Padahal di situ ada Tuhan berkhotbah pada waktu itu. Enggak loh, yang dilakukan Tuhan cuman apa? Cuman makan di rumahnya. Penerimaan Tuhan itu loh. Itu yang membuat si Sakeus ini merasa bahwa berarti sebelumnya dia tidak pernah diterima setulus itu, teman-teman. Jelas maksudnya? Ya. Yang dilakukan Tuhan bukan khotbah di rumahnya Sakeus. Enggak. Tuhan cuma duduk makan bersama. Enggak ada seminar di situ juga, enggak ada pengajaran di situ, enggak. Cuman makan, penerimaan. Cuman itu yang dilakukan sama Tuhan. Lanjut ya. Kita cepat aja. Ya, ini dari buku Timothy Keller ya. Dikatakan ada tiga ya, ada tiga bagian. Yang pertama adalah yang namanya legalisme. Legalisme itu apa, Kak? Singkat cerita pokoknya legalisme itu adalah segala hal ya yang berpusatnya itu hanya karena perbuatan atau hukum ya. Jadi kalau misalnya berbuat baik itu karena ya hukum Taurat. Karena Alkitab hukum Taurat mengatakan seperti ini, maka harus seperti ini. Dasarnya cuman taat pada hukum dan hukum peraturan. Kayak orang Farisi. Kayak orang yang pertama atau orang kedua nih? Orang yang pertama. Sifatnya apa? Transaksional. Berpikir bahwa Tuhan bisa disogok dengan pelayananmu. Berapa banyak? Ya kakak berharap di tempat ini enggak ada ya. Berapa banyak kalian berpikir bahwa kalau kalian melayani di tempat ini, semakin tinggi jabatanmu di tempat ini, bahwa kalian akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar daripada yang cuma duduk, apalagi yang terlambat. Seperti teman-teman kalian yang terlambat hari ini. Berapa banyak kalian yang menganggap bahwa upah waktu kamu berkhotbah di sini jauh lebih besar daripada kamu cuma tukang kecrut-kecrut. Teman-teman, ini adalah pandangan orang-orang yang legalisme, yang cuma memandang segala sesuatu itu, anugerah Tuhan itu dipandang hanya bisa diterima kalau kamu berbuat baik. Nah, ekstrim satunya teman-teman, ada yang namanya liberalisme. Timothy Keller mengatakan bahwa orang yang liberalisme itu gampangannya ya, kalau kakak sederhanakan, itu kalau bahasa sekarang itu namanya hyper grace. Ya, yang gak apa-apa berbuat dosa silakan Felix. Ya, explore saja ya. Setiap hari bisa explore macam-macam Lex gitu ya. Nanti kamu cuma tinggal minta ampun, selesai. Itu adalah pandangan orang yang liberalis. Karena sudah muak lihat orang-orang yang munafik yang di situ. Ya udah, aku nggak mau jadi orang itu, aku mau jadi orang yang ekstrim yang satunya. Tetapi hari ini, mengapa Kak Endro mau kita semua ngerti tentang Injil yang benar? Tentang redefinisi, tentang anugerah. Anugerah itu apa teman-teman? Anugerah itu adalah sesuatu yang ada di tengah itu teman-teman, yaitu salib Kristus, yaitu Injil sendiri. Karena apa? Karena pada waktu Injil diberitakan, ya Tuhan itu enggak ngomong tok. Tuhan itu enggak cuman kasih tok, enggak. Tapi Tuhan juga melakukan keadilannya. Dengan apa teman-teman? Dia hukum anaknya sendiri. Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, mulai dari hari ini jangan pernah anggap remeh yang namanya anugerah, kasih karunia. Stop sampai hari ini. Pengertianmu yang salah tentang anugerah, stop sampai hari ini. Jangan dipakai kasih karunia itu untuk terus bertekun di dalam dosa. Oke? Kak lanjut cepat aja. Nah,
Ukurannya apa Kak? Ukurannya di ini loh. Bukan perbuatannya ukurannya itu. Tapi hatimu ini loh. Standar pengukurannya itu ada di dalam hati. Teman-teman ya. Hati yang tidak pernah berubah adalah tanda kehidupan yang tidak mau diperbarui. Hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak berubah. Ini bukan kata-katanya kakak ya, tapi kata-katanya Charles Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon mengatakan seperti siapa dia? Dia itu penginjil. Ya, jadi intinya dan Tuhan selalu berpesan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ akan terpancar kehidupan. Ya, jadi benar-benar yang jadi ini hati. Kamu bisa melayani di tempat ini, nyanyi, angkat tangan. Tapi hatinya cuman motivasinya apa? Cuman pengen dilihat orang. Cuman pengen dihargai. Aku pengen menerima penerimaan dari orang lain pada waktu aku mainnya keren, mainnya bagus. Terus ada orang yang ngasih selamat ke aku. Teman-teman, hati-hati. Karena yang dinilai Tuhan itu bukan perbuatanmu teman-teman. Tapi hatimu. Oke? Next. Di 2 Korintus 5 ayat 17, kalian doakan selesai. Ya. Kalian doakan bacain ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke? Nah, kakak kasih titik-titik di situ diganti dengan nama kalian. Jadi kakak kasih contoh ya. Jadi Hendro yang ada di dalam Kristus, Hendro adalah ciptaan yang baru. Hendro yang lama sudah berlalu, sesungguhnya Hendro yang baru sudah datang. Bisa diganti dengan namanya sendiri? Oke ya, kita katakan sama-sama ya. 2, 3. Amin. Ya, jangan hanya dikatakan satu kali, tapi setiap hari kalian katakan ini. Supaya kalian ngerti sampai ngeh bahwa kamu itu ciptaan yang baru. Apa sih Kak buktinya ciptaan yang baru? Perilakunya harus baru. Ya, perilakunya harus baru. Kebiasaannya harus baru. Habitatnya harus baru. Contoh nih, kakak kasih contoh nih ya. Nah, bebek sama yang sebelahnya apa? Ayam. Kira-kira ya, kalau bebek kamu taruh di air gitu, dia seneng nggak? Bayangin kalau ayam ditaruh di air, seneng nggak? Mati dia ya. Itulah gambaran pada waktu kita keluar dari habitat kita. Ya, mungkin dulunya kita itu ayam teman-teman, tapi sekarang kita itu bebek. Ya, ya ini bukan analogi yang berarti kalian bebek ya, bukan, enggak ya. Tetapi ini adalah satu analogi bahwa kalian itu sekarang kalau yang namanya lahir baru, itu punya habitat yang baru. Yang baru itu ya yang baru, yang lain daripada yang dulunya. Gitu loh. Bisa ngerti ya? Yang lain daripada yang dulunya. Kalau dulu hidupnya sering di darat, sekarang hidupnya di air. Dan demikian juga sebaliknya, enggak bisa ketukar-tukar. Oke, teman-teman, bisa dimengerti? Oke, kita akan tutup dengan, kakak ada satu film ya, bisa di style filmnya sebentar aja. Kalau teman-teman tahu ini adalah cerita Toy Story yang keempat, ya. Di mana Bonnie itu yang anak cewek tadi itu, dia itu benar-benar mengasihi yang garpu ini namanya Forky ya teman-teman ya. Tetapi si Forky ini apa? Karena dia tahu dari dulu sekali identitasnya adalah dia itu cuman sekali dipakai dan dibuang di tempat sampah. Makanya dia merasa bahwa walaupun didandani seperti boneka yang lucu sekalipun, dia menganggap bahwa dirinya itu adalah sampah.
Dan dia pengennya ya ke tempat sampah terus gitu ya. Nah, tuh dia maunya ke tempat sampah lagi. Padahal bukan di situ tempatnya. Nah, pemiliknya ini sungguh sangat mengasihi dia ya. Oke, teman-teman, apa kaitannya dengan hidup kalian masing-masing di tempat ini? Teman-teman kita itu seperti si Forky ini, ya, orang yang nggak berharga, orang yang ya hitungannya nggak berharga, bukan siapa-siapa. Kak Yori bisa minta tolong Kak Yori? Pemain musik? Silakan. Ya, teman-teman, kita semua adalah orang yang nggak berharga. Tetapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Membuat kita yang nggak berharga menjadi berharga. Karena apa? Karena Injil. Maksudnya apa Kak? Dia yang benar menjadi nggak benar. Supaya kita yang tidak benar dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa. Supaya kita orang yang berdosa menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman kau mungkin berkata bahwa gak bisa Kak, aku sudah lama hidup di dalam dosa ini. Sudah bertahun-tahun aku hidup di dalamnya. Oke lah mungkin aku ke gereja. Oke lah aku setiap hari merenungkan firman. Tetapi teman-teman hari ini, kalau engkau belum pernah sama sekali di dalam hatimu diisi oleh anugerah Tuhan. Bila hari ini hari yang tepat, Tuhan kenal kamu satu persatu, mulai dari ujung depan sampai ujung belakang. Tuhan kenal namamu, dan Tuhan mau belokkan rutenya dan menghampiri engkau secara pribadi. Gak peduli perbuatanmu yang begitu kotor, bobrok. Gak peduli hidupmu yang hancur. Tapi Tuhan hari ini mau menghampiri kamu secara spesifik. Satu persatu. Tuhan jamah kamu. Untuk memberikan kekekalan di dalam hidup. Buang identitas yang lama. Jangan mau balik lagi ke sampah lagi. Atau sebaliknya. Jangan cuma transaksional sama Tuhan. Tuhan aku sudah begini loh Tuhan. Aku sudah berpuasa tapi kenapa gak dijawab doaku? Tuhan, teman-teman ingat, Tuhan bukan Tuhan yang bisa disogok dengan uangmu, dengan perbuatan baikmu, dengan apapun yang kamu punya. Karena sejatinya kita semua adalah manusia yang berdosa. Seperti di Roma 3:23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, Kak Hendro benar-benar berdoa bahwa kasih Yesus hari ini menjamah kamu. Kalau kakak pernah diampuni Tuhan yang begitu rupa. Dulunya kakak terikat pornografi yang begitu luar biasa. Tapi kalau hari ini bisa ada di tempat ini, sepenuhnya karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah kakak lupa. Kalau dulu kayak sudah pernah ngalamin itu, kakak mau setiap kalian di tempat ini gak ada satupun yang berkata bahwa aku gak bisa berubah. Oh, karena Tuhan katakan bahwa pada waktu kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Teman-teman, yuk mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau sadari benar-benar bahwa kalau kita ada hari ini itu sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Amin. Oh, Jesus. Ku ada sebab anugerah-Mu
Tuhan berkata kepada Sakeus, dan dia tahu persis bahwa itu adalah Sakeus. Hari ini dia juga panggil namamu. Dia panggil Rio, dia panggil Albert, dia panggil Aldo, Aldi, Susi, siapapun kamu di tempat ini. Hari ini Tuhan mau nyatakan anugerahnya yang besar itu di dalam hidupmu. Teman-teman, mulai hari ini punyai hati yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Bukan untuk berbuat dosa dan bertekun di dalam dosa, tetapi justru sebaliknya, bertobat dan memuliakan Tuhan lewat apapun yang kamu bisa. Saat ini kakak mau tanya, adakah dari kalian yang menganggap bahwa kasih karunia itu hanya sebatas transaksional sama Tuhan? Tuhan, aku sudah saat teduh, aku sudah begini, aku sudah begitu. Sudah selayaknya aku dapat kasih karunia itu. Sudah selayaknya aku dapat hidup yang kekal itu, karena aku sudah melakukan A sampai Z. Kalau ada di antara teman-teman yang berkata demikian, bolehkah engkau menaruh tanganmu di dadamu? Atau sebaliknya yang kedua, Kendall mau tanya yang kedua, adakah teman-teman di sini yang begitu memandang rendah kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu? Atau yang tidak pernah menghargai kasih karunia Tuhan yang begitu mahal dan luar biasa di dalam hidupmu? Kau masih bertekun di dalam dosa, day by day, waktu demi waktu, tanpa seorang pun yang tahu. Kalau itu engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dadamu. Hari ini nyatakan komitmenmu sama Tuhan, bahwa hari ini aku mau berubah. Baik yang pertama maupun yang kedua. Sekali lagi, kalau kamu orangnya, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang yang pertama, yang sombong, yang gak merasa aku gak perlu Tuhan terima anugerahmu. Cukup dengan kekayaanku, aku sudah bisa. Oke, kakak masih tunggu. Ada lagi teman-teman? Oke, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lord Jesus. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
baik kami yang menaruh tangan kami di dada kami maupun yang tidak. Tapi hamba secara khusus berdoa untuk yang menaruh tangannya di dadanya Tuhan. Tuhan, mereka punya komitmen yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena mereka mau mengakui keberadaan mereka, mengakui kesalahan mereka, menyadari kesalahan mereka. Tuhan, biarlah anugerah-Mu tercurah buat setiap anak-anak DLC jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mulai dari hari ini kami punya pandangan yang betul Tuhan, pandangan yang benar tentang anugerah, tentang apa yang dinamakan grace di dalam Tuhan. Kami gak mau lagi transaksional dengan Engkau, dan kami gak mau lagi kebal dosa Tuhan, karena pengampunan-Mu yang begitu luar biasa. Tapi justru sebaliknya Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik yang kami bisa, karena kami mengasihi Engkau Yesus. Karena Engkau sudah tebus kami dari sampah untuk menjadi permata yang berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Yesus, thank you Tuhan. Biarlah firman-Mu dimateraikan, biarlah Roh Kudus hari ini memateraikan Tuhan. Roh Kudus akan menjagai kami terus, supaya kami gak lagi balik ke sampah itu Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam hidup kami, yang berdiam di dalam hati kami, dan bahkan Tuhan sendiri katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Itu artinya bahwa Dia Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita teman-teman, di setiap apapun musim kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Wah, Natal udah deket nih. Kira-kira ngajak siapa ya? Gimana ya caranya ngajak? Mau tahu caranya? Sini, ikut aku. Wes pokoknya kamu datang aja loh. Wes pokoknya datang aja. Sampai kamu gak datang, awas loh ya. Kebetulan tanggal 17 Desember DLC itu ngerayain Natal loh. Ikutan yuk, so we can spend Christmas together. Oke, nanti aku datang ya. Oke. Lah, emangnya acaranya ngapain? Ya pokoknya ibadah Natal gitu aja sih. Iya, nanti biasanya di ibadah itu ada performance keren gitu dari DLC dan pembicara-pembicara yang kece-kece gitu. Dan gak lupa juga nanti kalian bisa merasakan anugerah Tuhan. Kok bisa? Ya makanya ikut Natal DLC. Ikutan Natal DLC. Kapan ya, Bang? 2 jam lagi. Hah? Yang betul. Emangnya kapan? Masih 2 minggu lagi kok. Chill. Oke, bisa kok. Aku akan kosongin duluan. Mau ikut acara gerejaku nggak? Andre! Hi! How are you? I'm fine. Di gerejaku tuh ada acara Natal. Mau ikut nggak? Boleh. Okay, we'll see you later. Guys, aku perlu bawa apa ya? Gak deh, bawa diri aja deh. Guys, kira-kira perlu bawa apa ya? Kamu jangan perlu bawa invitation card nih. Terus namamu. You'll get a free souvenir. Oh, gampang ya? Yeah. See you at Sabtu 17 Desember 2022 jam 3 di GBI Kristus Pencipta.
See you. Wih, wih, wih. Selamat sore semuanya. Ya, sudah excited buat Natal 2 minggu lagi? Ya, 2 minggu lagi guys, jangan lupa, jangan 3 minggu lagi. Soalnya nggak ada Natal waktu itu. Oke? Ya, jadi mau ngingetin lagi Natal kita tanggal 17 Desember, 2 minggu lagi jam 3 PM, jam 3 tepat, itu sudah open gate. Jadi jangan lupa buat datang, terus bisa siap-siap sebelum jam 2, sebelum jam 3, jam 2 bisa siap-siap, dandan-dandan, terus setengah 3 mulai berangkat atau sebagainya, karena kita sudah open gate, terus kalian harus registrasi dulu dan sebagainya. Terus ya pastiin kalian datang waktu tanggal 17, jangan lupa, karena acara ini sudah dibuat dengan spesial oleh sang ketua kita, jadi jangan lupa datang, pastiin datang. Terus juga tempatnya di sini yang pasti di ruangan ini. Next juga di sini ada tulisannya dress formal optional. Jadi untuk Natal kali ini kita dress code-nya formal. Jadi bisa pakai hem atau pakai sebagainya. Kita kasih saran warna hitam, warna putih atau warna krem. Cuman kalau kalian nggak punya nggak apa-apa. Pakai baju formal aja. Kalau nggak punya baju formal juga boleh baju biasa buat datang ke ibadah kayak biasanya. Nah terus next aku juga mau ngasih tahu tentang pendaftaran Salfus. Jadi kalian mungkin sudah bertanya-tanya tentang pendaftaran Salfus, teman-teman kalian gimana cara daftarnya. Itu kalian bisa daftar di link Google Form yang sudah ada di bio Instagram DSI Max atau juga di deskripsi WA dari grup DSI Max. Nah di situ kalian bisa lihat ada namanya Linktree DSI Max Official. Nah di Linktree itu kalian bisa buka, terus kalian pencet tombol YGSM atau Your Grace Saves Me, kayak judul yang di belakang saya itu. Nah itu nanti kalau kalian pencet ada link Google Form, kalian kirim link Google Form itu ke teman-teman kalian, ke Salfus teman-teman kalian, terus ajak mereka buat ngisi link pendaftaran itu. Nah kalau mereka sudah ngisi semuanya, nanti kalian minta ke fasilitator masing-masing buat dapetin kartu invitation card. Jadi invitation card ini ada yang khusus buat Salfus. Di sini di depan ada dua isian putih kosong. Nah, yang depan itu name, yang atas name, yang bawah itu invited by. Nah, untuk yang name itu kalian isi dengan nama Salfus, nama teman kalian. Sedangkan yang bawah kalian bisa isi dengan nama kalian yang ngajak. Jadi kalau sudah kalian isi nih, kalian sudah minta ke fasilitator, kalian sudah ngisi namanya, kalian kasih nih ke teman kalian. Kalian kasih ke teman kalian, bilang, "Nyoh, ini ya ini jangan lupa kalian datang waktu tanggal 17 Desember ada Natal di gerejaku jam 3. Terus jangan lupa bawa kartu ini ya gitu. Jangan lupa kasih tahu gitu. Jadi kartu ini gunanya buat apa? Kenapa harus dibawa waktu hari H? Dan wajib, ini kartu akan ditukar nanti waktu registrasi buat souvenir. Nah souvenirnya sangat spesial, nanti kalian nantikan tanggal 17. Kalau nggak bawa kartu ini nggak bakal dapat souvenir. Jadi kalian harus bawa kartu ini, wajib. Nah souvenirnya apa? Nanti tunggu tanggal 17, oke? Nah buat teman-teman yang jemaat, jangan khawatir, juga bakal dapat invitation card. Nanti khusus sudah ada namanya di print satu-satu. Nanti kalian bisa minta ke fasilitator mulai setelah ibadah ini, bisa minta. Dan ya itu yang pasti jangan lupa ngajak teman-teman supaya gereja ini jadi full, oke? Terus aku juga terakhir mau ngingetin buat Salfus. Jadi mengenai Salfus lagi aku mau ngingetin siapa yang perlu diajak. Itu kita, karena kita juga fokusnya menjangkau ya, di Natal kali ini kita juga tetap mau menjangkau teman-teman kita. Kita fokusin teman-teman yang kita ajak itu yang belum mengenal Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan, yang jarang ke gereja, atau yang bahkan belum ada gereja. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kita fokusin buat ajak ke gereja kita, buat datang ke Natal atau buat ke ibadah, itu kita fokusin di situ. Tapi bukan berarti teman-teman kita yang lain yang sudah pelayanan di gereja lain atau sudah di gereja lain kita nggak ajak ya, tapi bisa kita ajak, cuman tetap fokusnya kita
buat ngenalin orang lain, ngenalin Tuhan ke orang lain, buat cari jiwa baru, buat kenalin mereka sama Tuhan gitu. Ya itu dari aku. Terakhir juga fasilitator jangan lupa nanti setelah ibadah kumpul di Sekina ya, perwakilan satu Komsel. Itu aja dari aku. Thank you and God bless you. See you Natal 2 minggu lagi. Ya, selamat sore. Tuh, lagunya nyalain dong. Tapi kecilin dikit supaya saya. Ya, jadi seperti yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu, hari ini kita mau mengumumkan hasil dari kompetisi sayembara jingle komunitas yang sudah dilaksanakan dari Oktober lalu. Nah, ini adalah wajah-wajah yang terpampang di sini. Ini adalah yang mengumpulkan karyanya ya. Total ada 14 karya. Nah, mungkin kalau dilihat yang wajah-wajah yang familiar, teman-teman di LC bisa dilihat itu wajah-wajahnya ada di sini. Nah, sebelum Kak Valen mengumumkan hasilnya, ada 2 poin yang mau Kak Valen sampaikan. Bisa dikecilin sedikit backsoundnya, tapi tetap ada ya. Yang pertama, jadi kebetulan di LC ini adalah ibadah pertama yang mendapat pengumuman ini ya. Besok akan ada pengumuman ulangan di ibadah raya umum 1 dan 2. Nah, pesan Kak Valen yang pertama, kalau misalnya hari ini sudah tahu nama-nama yang mendapatkan penghargaan atau bahkan yang menang gitu ya, siapa, tolong jangan disampaikan ke nama-nama lain yang ada di sini ya. Kan mungkin di sini ada wajah orang tuanya di sini, wajah teman-temannya, wajah kakak-kakaknya mungkin. Jadi tolong keep it private dulu ya. Jangan dikasih tahu ke nama-nama lain yang nantinya diumumkan di sini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena awalnya gereja mengadakan sayembara jingle, memutuskan hanya ada hanya ada 1 pemenang jingle terbaik. Tapi karena antusiasme teman-teman yang sangat baik, ada 14 karya dan ditemukan ada karya-karya lain yang baik meskipun mungkin itu tidak memenuhi 100% syarat jingle, ada lagu-lagu yang baik. Sehingga gereja memutuskan untuk memberikan kategori tambahan gitu ya. Jadi ada kategori tambahan selain jingle terbaik. Ada kategori yang namanya lagu pemuritan terpilih. Nah, oke, betul. Ada kategori tambahan lagu tema pemuritan terpilih. Nah, ini jadi lagu ini akan dimanfaatkan misalnya kalau kita habis temu pemurid. Nah, buat temu pemurid DLC kan kemarin juga mau ada temu pemurid khusus ya. Habis ada impartasi pemuritan dari kakak-kakak, kita biasanya mau menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu-lagu ini bisa dinyanyikan di sana. Meskipun mungkin fungsinya bukan sebagai jingle ya, tapi ini juga salah satu apresiasi dari gereja terhadap karya-karya yang baik juga. Oke, sudah siap menantikan? Dari kalau nggak salah di DLC ada berapa karya yang terkumpul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 14 karya ada 6 karya dari DLC yang terkumpul. Beri tepuk tangan dong buat talenta teman-teman DLC dan juga niatnya ya untuk mengumpulkan meski detik-detik terakhir. Oke, langsung aja ya. Kategori lagu tema pemuritan terpilih. Yang terpilih pertama adalah karya dari Info. Judulnya Pemuritan Kehormatan. Bisa disetel sambil teman-teman silakan naik ke atas panggung. Kesya Jedita, Bintang, Yeni Mardiana, Evelyn. Balik lagi. Nah, lagunya di next lagi. Itu lagunya langsung ke play. Evelyn Tan, David Kristo. Nah, itu lagunya. Yuk silakan. Kesya, Bintang, Yeyen, Evelyn, David, Rios naik. Ada penghargaan yang akan diberikan gereja kepada kalian. Tante Hana silakan kami undang untuk menyerahkan langsung. Silakan, ini 6 orang ya dari geng Info.
Silakan, ini seperti Grammy Awards gitu ya, atau Platinum Awards. Ada nama kalian tercetak dan ada nama karyanya tercetak. Mungkin mau ceritakan sedikit ya tema lagu yang dipilih, terus nama grupnya ini apa, proses pembuatannya seperti apa. Bisa salah satu perwakilan? Oke teman-teman, jadi mungkin dari nama grup dulu kali ya. Jadi kenapa kok Info? Karena kita sering keluar, jadi biasanya habis setelah ibadah itu kita keluar pergi makan dan lain sebagainya untuk bonding. Ya kayak gitu-gitulah. Biasanya kalau teman-teman dengar kita itu bilang, yuk info kemana? Misalnya pergi makan penyetan atau kayak apa. Nah, kita asal usulnya dari Info itu. Kalau karyanya mungkin gimana prosesnya, terus mengangkat tema seperti apa? Berapa lama bikinnya mungkin? 30 hari, 29 malam, atau 1 jam, atau bahkan 5 menit? Ya, jadi sebelum karya ini tuh kita udah buat karya lagi. Cuma karena mungkin kita salah tangkep gitu ya, salah paham dengan ketentuannya, akhirnya kita buat karya yang baru lagi. Nah, karya ini itu dibuat H-2 kalau nggak salah. Ini kayaknya backgroundnya kenal deh, ini ruangnya di mana ya bikinnya ya. Ya, jadi kita membuatnya hari Selasa malam, kan deadline-nya hari Kamis. Kita membuatnya Selasa malam. H-1 ya guys ya. Jadi kita membuatnya kan udah setelah kita tahu kalau karya yang sebelumnya kita buat itu salah, akhirnya kita langsung kan kayak cepet-cepetan, ayo ini mau kapan kumpul lagi, karena kita nggak bisa kumpul, akhirnya kita online. Nah waktu itu di Discord hari Selasa malam ada beberapa yang terkumpul dan sudah nadanya puji Tuhan Bintang yang kasih nada, jadinya dia yang milih nadanya, enaknya yang dibuat manis kayak gimana, seperti itu. Setelah itu Selasa malam itu juga kita ada beberapa lirik dan baru hari Rabu malam sebelum komsel, sebelum live group, kita ketemuan bentar buat nge-record itu tadi. Oke, kasih tepuk tangan buat grup Info. Mungkin mau foto bersama Tante Hana, bisa ada yang bantu memfotokan. Tunjukin plakatnya. Oke, thank you buat grup Info. Mungkin Tante Hana tetap di sini juga. Ya, silakan bisa kembali. Sekedar informasi, itu plakatnya hasil karya dari papahnya Candice. Jadi itu gambar original made in Crispen juga ya. Oke, tadi seperti yang saya sebutkan, ada 3 lagu tema pemuritan yang terpilih ya. Jadi bukan hanya Info. Ya, yang kedua kategori tambahan lagu tema pemuritan terpilih jatuh pada karya Lolgen, Murid Kristus yang Sejati, Ria Novi, Vania Karen. Kalau hadir di sini bisa naik ke panggung, kita juga mau kasih penghargaannya. Bisa disetel lagunya? Nah, yuk silakan naik ke panggung. Ria Novi, Vania Karen. Dengar-dengar Kak Lisa juga terlibat ya dalam prosesnya ya? Kak Lisa mungkin juga bisa ikut naik kalau ada. Silakan, Tante Hana bisa kasih. Ada, Kak Lisa mungkin bisa ikutan naik. Saya dengar bocoran bahkan ya, mama ikut bantu ya? Iya, sejati pasti silakan. Sejati pasti bisa memberikan. Yes. Oke, mungkin bisa diceritakan sekilas proses pembuatannya, idenya seperti apa? Ya,
Ya jadi dulu kita kan sempet sebenarnya kita tuh nggak ada kepikiran gitu Kak untuk Lisa. membuat. Tapi ada seseorang yang menginspirasi kita untuk membuat. Dan akhirnya kita berusaha nih, padahal bayangin ya teman-teman, kita itu mikirkan idenya tuh dikumpulkan malam ini jam segini, kita baru mikirkan idenya tuh jam 8 gitu, jam 9-an gitu baru kita pikir, terus kita langsung cari nada-nada, jadi seperti itu. Jadi semuanya itu mendadak. Tapi puji Tuhan kita dapat penghargaan. Gak kebayang sih, gak kebayang. Gitu. Oke, kita kasih apresiasi buat semangatnya ya, dan yang tetap mau mengumpulkan karyanya yang terbaik gitu ya. Oke, terima kasih. Kak Lisa mungkin ada sedikit tambahan apa proses pembuatan. Oh, sudah ya, sudah semuanya. Oke. Mungkin mau berfoto bersama Tante Hana. Silakan. Agak ke sini ya mungkin ya. Agak ke sini. Oke. Oke, terima kasih. Ya, langsung lanjut ke lagu tema pemuritan terpilih yang ketiga. Ya, Jatuh Pada Karya. Terima kasih drum rollnya. Ya, Go Disciple dari Ibadah Raya 2 ya. Nih yang wajah-wajahnya ada di sini yang dikenal, jangan dikasih tahu ya guys ya. Oke, ya kita mungkin bisa disetel karyanya sekilas. Ada siapa tuh, ada masnya, ada siapanya gitu ya. Di next lagunya kedengeran ya? Ya itu lagu karyanya. Memuridkan adalah kehormatan. Bisa di next. Untuk sekilas. Nah, dan yang terakhir adalah penghargaan yang ditunggu-tunggu. Jingle terbaik. Jingle pemuritan terbaik. Jatuh Pada Karya. Kak Andi Purwadi, ya pemuritan. Tolong anaknya jangan kasih tahu papa dulu ya di sini ya. Ini ibadahnya saya sudah bilang di-uploadnya besok setelah ada pengumuman yang di ibadah 1 dan 2 gitu ya. Jadi tolong jangan kasih tahu. Mama sudah saya kasih tahu ya, tapi papamu biar rahasia besok gitu ya. Jangan kasih tahu ya. Oke, ini lagu jingle pemuritan terbaik. Nanti kita mau nyanyikan sekali barengan. Sebelum itu kita juga mau kasih apresiasi buat semua peserta dari kelompok usia DLC juga yang sudah mengumpulkan karyanya. Silakan ditampilkan yang tadi list semua peserta, yang last slide. Oke, di sini ada Keniko dan Valen saya. Ya nanti Keniko-nya kayak nggak hadir, saya wakilkan. Sunflower, Linda, Yemima, Susi, Ella, Elsie, Rachel, Poppy, Stephanie, Jessica. Silakan naik ke atas panggung. Kita juga ada memberikan apresiasi buat kalian. Buat Kak Tika. Lalu buat Keisha Jadita yang juga mengumpulkan secara solo, silakan bisa naik ke atas panggung, kita mau kasih apresiasi untuk setiap karya yang sudah dikumpulkan. Grup Sunflower, Linda, Yemima, Lucy, Ella, Elsie, Rahel, Poppy, Stephanie, Jessica. Apakah ada yang hadir? Linda, Yemima, Susi tadi saya kayaknya kelihatan deh. Yuk, ya silakan. Ella, Elsie, Rahel, Poppy, Stephanie, Jessica. Nah ini mana teman-temannya? Nah ini dia. Oke, terima kasih sudah bersemangat mengumpulkan karya. Ya Kak Tika juga. Kak Tika nanti akan memberikan untuk Kak Tika. Oke, Rio Bu mungkin bisa bantu. Oke, Tante Hana silakan memberikan. Oke, silakan Tante Hana bisa memberikan. Iya. Ya, kasih tepuk tangan buat teman-teman yang bersemangat ya mengumpulkan karyanya. Tante Hana foto bareng di tengah.
Oke, thank you teman-teman buat terima kasih buat semangatnya ya untuk mengumpulkan karya-karyanya. Iya, Ya, musiknya bisa dimatikan nggak apa? ya benar-benar ya, saya sungguh-sungguh apa ya, kaget gitu loh akan respons kalian semuanya, dan itu membuat saya sungguh-sungguh bangga juga, selain senang ya, karena ternyata nilai-nilai pemuridan itu juga telah tertanam di dalam hati kalian semua, sampai itu bisa keluar melalui lagu-lagu dan atau jingle ya. Memang ada yang bukan jingle, tapi akhirnya tuh keputusannya tim panitia itu memberikan apresiasi buat semua yang peserta sayembara jingle meskipun nggak menang yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena kami sungguh-sungguh menghargai gitu karya kalian. Meskipun akhirnya itu bukan jingle, tapi bagus gitu melodinya, lirik-liriknya juga. Jadi thank you banget. Oke? Nah, itu aja dari saya. Dan sekali lagi saya mau garis bawain, selain anaknya Pak Andi jangan bilang-bilang, teman-teman juga jangan bilang-bilang ya, supaya besok surprise. Setuju? Oke, itu aja. Oke, ada pengumuman yang lain? Ada ya? Nggak ada ya? Yuk kita mau doa untuk persembahan ya, kemudian kita doa berkat untuk pulang. Oh ya, jangan lupa teman-teman, untuk ini tanggal 24 Desember kita nggak libur ya. Kalau teman-teman ada yang holiday boleh, tapi teman-teman yang masih ada di Surabaya ya, kita akan ngejam bareng di LC ya. Nah, kita akan buka pendaftaran untuk teman-teman semua ya, semua yang mau nyumbang untuk ngasih persembahan untuk perform ya, harap segera daftarin ya, supaya kita bisa arrange waktunya. Oke? Tolong diperhatikan ya teman-teman akan hal ini ya. Oke? Yuk kita tundukkan kepala kita mau kasih persembahan, kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami memberi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, biarlah kami mau beri yang terbaik karena Engkau sudah memberi yang sungguh amat baik di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau beri dengan sukarela, dengan hati yang bersuka Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, kalian bisa langsung scan, atau kalau kalian masih sudah siapin amplopnya, nanti amplopnya langsung ditaruh di kotak persembahan. Oke, sambil kalian scan ya, kakak mau sambut, adakah teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah di LC ini? Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, pastikan bahwa tanggal 17 ya, teman-teman ajak salfus-salfus yang baru ya teman-teman. Supaya apa? Bukan supaya gedung gereja ini penuh, enggak ya. Kayak Endro ralat ya Fit ya, bukan supaya gerejanya penuh, enggak. Tetapi supaya surga itu penuh. Amin teman-teman. Ya, oke. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau pulang untuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan kami beroleh kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami enggak lagi Tuhan punya pandangan yang salah terhadap grace Tuhan, terhadap anugerah. Tetapi kami mau hidup di dalamnya. Dan kami mau Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mengingatkan kami, menjadi tuntunan bagi hidup kami Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, saat kami akan melenceng ke kanan ke kiri,
Roh Kudus Tuhan akan mengingatkan akan firman yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Biarlah kami Tuhan semuanya di tempat ini, kami siap Tuhan untuk jadi berkat, kami siap untuk jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Baik itu kami di rumah kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada, kami siap Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu di tempat ini, mereka diurapi dengan hikmat yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, semuanya percaya katakan, amin. Oke, happy weekend, God bless you.